Makanya orang yang cerdas, orang yang cerdik memanfaatkan kecanggihan itu untuk mendapatkan berkat, bukan dimanfaatkan oleh teknologi. Jangan kita dimanfaatkan oleh teknologi, tapi kita manfaatkan teknologi. Era globalisasi ini, era digital ini, ya, untuk bisa melakukan percepatan. Yeremia pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-5. Sudah dapat? Oke, kita baca ya. 1, 2, 3, ya. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sekali lagi, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Katakan amin. Dalam pembacaan ini saya memberi judul firman Tuhan di awal tahun ini, yaitu percepatan. Apa Bapak Ibu? Percepatan. Sekarang dikasih oleh Tuhan, percepatan itu artinya satu perubahan, atau bisa saya garis bawahi bahwa perubahan segala sesuatu dengan cepat. Ya, melalui teknologi era digital modern itu akan mempermudah, mempercepat segala sesuatu. Tanpa kita rasa Bapak Ibu, saya rasa kita setuju semua bahwa tahun kemarin rasanya tahun 2022 Januari 2022 kayaknya barusan beberapa waktu yang lalu, nggak lama. Saya kemarin coba lihat-lihat foto dari tahun ke tahun. Saya lihat Natal, setiap Natal, waduh, berlalu, rasanya cepat. Ya, saya buka masih ada foto tahun 2009. Ya, waktu masih di sana. Masih beberapa orang. Ya, waktu saya buka, waduh, kayaknya baru kemarin ini. Kayaknya ini belum lama, padahal udah setahun, Bapak Ibu. Sadar atau tidak sadar, waktu ini akan berjalan terus dan cepat. Ya, umur kita semakin tua, waktu kita semakin berkurang. Umur, kekuatan, daya ingat, kemampuan semakin menurun. Tetapi kesempatan kita semakin kecil. Kenapa? Karena Tuhan sudah gariskan, nanti kamu selesai di tahun sekian. Jadi kita sementara menuju ke garis akhir ini. Artinya sementara kita menuju ke garis akhir, waktu kita semakin sempit. Semakin sempit, semakin sempit. Saya bisa bayangkan menanti tahun ini saja, tahun baru ini, beberapa waktu yang lalu. Tinggal beberapa hari lagi. Nah, contoh kemarin Natal. Saya coba, karena saya dipercayakan menangani dekorasi. Aduh, itu dalam 1 minggu. Waduh, tinggal 1 minggu. Udah 1 minggu belum dikerjakan apa-apa. Waduh, tinggal beberapa hari. Waduh, akhirnya lembur. Ya, ini ada tante di sini sampai malam. Jam 2 saya baru tidur ngerjain dekorasi ini. Ya,
Kenapa saya tahu tinggal sedikit lagi waktunya? Keburu terlambat. Nanti kalau sudah tanggal 20 belum selesai, waduh, apa yang terjadi? Kira-kira itu Bapak Ibu. Sehingga saya buru dengan waktu, saya melembur, saya persingkat waktu tidur saya kerja sampai jam 2, jam 3 pagi. Itu berapa malam itu? Ya. Saudaraku, itulah namanya percepatan. Kita tahu bahwa ending kita tinggal berapa lama lagi. Nggak ada lagi waktunya santai. Saya mau katakan bagi Bapak Ibu, tidak ada lagi waktunya untuk santai-santai sekarang ini. Bilang sama-sama, tidak ada waktu untuk santai. Terlambat kita. Perlu percepatan. Nah, dalam pembacaan kita ini diberikan satu perumpamaan oleh Yeremia, oleh Tuhan. Tuhan menegur kepada Yeremia. Kenapa? Kalau saudara baca ayatnya yang pertama itu, ya, Yeremia ini cemburu. Coba baca dulu ayat pertama dalam Yeremia tadi. Ya, ayat pertama. Yeremia 12 ayat pertama. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan engkau. Nah, coba. Yeremia berbantah dengan Tuhan. Tetapi aku mau bicara dengan engkau tentang keadilan. Nah, hebat kali Yeremia ini mengenai keadilan. Mengapa mujur hidup orang-orang fasik? Cemburu rupanya. Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Pernah nggak kita seperti itu? Kita melihat orang berdosa, tambah kaya mereka. Kita melihat mereka tanpa ada kesakitan. Kita malah udah melayani Tuhan, sakit-sakitan. Ya seperti kesaksian saya tadi malam. Saya tahun ini berada di titik terendah, sakit. Walaupun tidak setiap sakit saya umumkan, enggak. Kadang jemaah enggak tahu kalau lagi sakit. Aja kalau udah masuk rumah sakit baru dikasih tahu. Ya. Udah ikut Tuhan, udah melayani Tuhan, udah sungguh-sungguh, malah udah berjanji lagi sama Tuhan, Tuhan tolong, aku mau melayani Tuhan. Tapi sakit-sakitan. Sering gak kita seperti itu? Kita banding-bandingkan hidup kita. Itulah yang dilakukan oleh Yeremia. Aku mau bicara dengan engkau Tuhan mengenai keadilan. Apa katanya? Mengapa mujur hidup orang-orang fasik, orang-orang berdosa? Mengapa yang berlaku tidak setia? Kenapa sentosa mereka? Yang tidak percaya Tuhan, yang tidak pernah dekat dengan Tuhan. Kok mereka itu diberkati ya? Kalau kita lihat itu, lama-lama kita akan tergiur dengan keberhasilan itu. Akhirnya saudaraku, lama-lama kita terseret oleh pemikiran, berarti ini yang lebih bagus. Kayaknya berdosa aja deh. Kenapa? Karena orang berdosa toh juga sama-sama ya makannya nasi, kan begitu. Malah mereka lebih hebat, banyak duitnya. Ya kan? Orang korupsi, kok banyak duitnya. Kadang-kadang ini menjadi bahan pemikiran kita. Itu yang dialami oleh Yeremia. Kalau kita masih punya pola pikir seperti itu artinya kita masih tertinggal. Dan kita belum mengalami yang namanya percepatan. Ayat 2. Mari kita baca dulu, ayat 2. Kita baca ya. Ya, sama-sama. 1, 2, 3 ya. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka. Tetapi apa katanya? Jauh dari hati. Berarti ini orang udah setia sama Tuhan. Ini orang udah percaya mungkin kepada Tuhan sampai selalu Tuhan di mulut mereka. Engkau membuat mereka tumbuh subur, bukan hanya subur, tumbuh tetapi berakar, subur, kemudian berbuah lagi. Wow, luar biasa. Secara manusia, secara sepintas, Yeremia cemburu dengan orang seperti itu. Aku yang siang malam berseru-seru kepada Tuhan, aku yang siang malam melayani Tuhan. Kadang diejek, kadang dihina, kadang gak diperhatikan, kadang ya disiksa.
Tapi kenapa? Mereka kok sehat, subur, tumbuh, berbuah lagi. Aku kok enggak gini-gini aja ya? Pernah enggak kita punya pemikiran seperti itu Bapak Ibu? Kalau kita pernah, berarti kita sama dengan Yeremia ini. Kita membandingkan dengan orang-orang duniawi. Ya. Tapi dikatakan oleh Yeremia, engkau memang di mulut mereka, tapi engkau jauh dari hati mereka. Akhirnya ayat yang ketiga. Makanya saudaraku, saya nggak usah baca lagi semua. Makanya dia jawab ayat yang kelima. Tuhan menjawab begini. Hei Yeremia, kasihan deh lu katanya. Kalau seandainya dia bicara ya pasaran lagi itu. Aduh kasihan kali kamu. Yeremia, kasihan kamu. Kenapa? Kalau engkau berlari, perhatikan ya, engkau berlari dengan orang berjalan kaki, lalu engkau sudah lelah. Nah ini, biasanya orang yang lari dengan orang berjalan kaki, mana duluan sampai? Orang yang berlari dengan orang berjalan kaki, mana duluan sampai? Orang yang berlari, tapi orang yang berlari yang sudah lelah. Kenapa? Mungkin dia berlari, dia santai-santai dia ya. Aku udah setengah mati, santai dia. Kenapa dia lelah? Karena dia lelah mikirin orang sebelahnya. Lelah dia memikirkan kenapa dia jalan kaki. Dengar baik, di tahun 2023 jangan kita suka memikirkan orang. Katakan jangan suka memikirkan orang. 1, 2, 3 ya. Jangan suka memikirkan orang lain. Pikirkan diri kita sendiri. Berapa banyak energi kita buang, waktu yang kita buang, sementara waktu kita tinggal sedikit loh. Kesaksian-kesaksian tadi malam saya saksikan, benar-benar menyadari bahwa sebenarnya kita ini tinggal sedikit lagi waktu kita. Bukan tambah muda kita loh. Bukan tambah kuat, enggak. Tambah lemah. Lama-lama kita selesai, habis, dead. Lalu kita buang percuma energi kita mikirin orang lain. Kenapa dia begitu? Apalagi yang kita pikirkan adalah orang berdosa. Kenapa dia ya? Makanya dikatakan oleh Tuhan, Yeremia, kau sudah dilelahkan dengan orang memikirkan orang yang berjalan kaki. Kau sementara berlari loh, berlari. Harusnya kamu duluan sampai. Lalu dikasih Tuhan tantangan. Apa katanya? Bagaimanakah? Coba baca ayat yang kelima. Ikuti, tolong ikuti. Ayat yang kelima. Jika engkau berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak apa? Berpacu? Nanti kita akan berpacu melawan kuda. Itulah namanya percepatan. Inilah sekarang yang namanya era digital. Inilah yang namanya ya percepatan melalui teknologi. Semua serba cepat. Saya pernah 3 kali makan pagi, makan siang, makan malam di tempat yang berbeda. Pagi makan sarapan di Manado, siang makan siang di Jakarta, makan malam di Medan. Nah, Dulu saya kalau pergi ke Manado dulu, waktu saya masih muda, itu 1 minggu naik kapal. Senin berangkat dari Belawan, itu sampai di Bitung hari Senin yang sama, minggu depan. 1 minggu kita di kapal. Sekarang 1 hari, pagi, siang, sore udah sampai. Cepat. Bukan hanya itu, informasi sekarang, komunikasi sekarang, dulu pakai paling cepat itu telegram. Siapa pernah pakai telegram di sini? Coba angkat tangan.
Nggak ada ya. Telegram itu kita tekan di sini, kita masuk ke Telkomsel, lalu nanti saudara kita kirim berita. Jangan panjang-panjang, lebih singkat dari SMS. Yang penting-penting saja. Contohnya, saya sudah kirim uang. Itu senang kalau ada dapat telegram itu kan. Lalu diklik di sini, tik 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 tik, sampai di sana. Itu hanya bunyi yang kita dengar di sini, tapi sampai di tujuannya langsung dapat tulisan. Itu hanya singkat saja, tapi bayarnya mahal. Saya masih sempat itu. Telegram. Ya, telegram. Dulu itu lama. Dulu nulis surat. Waktu saya di Manado, nulis surat sama abang saya di Medan. 2 minggu perjalanan surat itu baru sampai di Medan. Nah balasannya 2 minggu lagi. Baru sampai lagi. Berarti berapa lama? 1 bulan. Makanya saudaraku, pernah dulu ada keluarga kami yang meninggal. Itu udah jadi tanah. Baru tahu. Wah, udah meninggal. Udah 1 bulan dikubur, baru kasih tahu. Baru dapat berita, udah meninggal. Itulah dulu. Sekarang saudaraku, semua serba cepat. Semua serba canggih. Detik yang sama kita bisa ngomong, walaupun dia di belahan dunia sana. Bayangkan kita masih Indonesia dulu, harus ditempuh dengan dari Sumatera Utara sampai Sulawesi Utara 1 minggu naik kapal. Sekarang cepat sekali. Cepat. Semua percepatan. Itu sebabnya kalau kita tidak mengikuti percepatan ini, maka kita akan digilas oleh perubahannya. Kita akan jadi terlambat, slow. Jadi kita terlambat. Makanya Tuhan bilang sama Yeremia, kalau engkau hanya sibuk memikirkan yang berjalan kaki dengan yang berlari, bagaimana nanti kamu akan berpacu melawan kuda? Inilah era digital itu sekarang. Dan kuda bisa berbicara mengenai antikris. Akan ada suatu saat antikris. Antikris akan menyeret saudara, menyiksa saudara. Ya. Namanya saja antikris. Antikristus, musuh Kristus yang benci dengan Kristus. Ya. Dan itu nyawa taruhannya. Mau kasih nyawa atau ikut kami? Ya, gak usah sembah Yesus itu. Atau nyawamu yang melayang. Nah, sama seperti kesaksian tadi malam dari keluarga Bapak Jesse. Sampai satu ungkapan itu, memang itu bukan dipikirkan itu, ucapan itu. Tapi spontan. Lebih baik begini daripada bawa ke dukun. Itu prinsip, Bapak Ibu. Nah, prinsip. Seperti itu dia. Apakah kita masih bisa bertahan? Aku tetap percaya Yesus. Atau nyawa kita ditembak. Pernah saudara lihat di situ ya, ada film-film yang membunuh pengikut-pengikut Kristus. Ditembak kepalanya. Mati di situ. Dan itu yang namanya berpacu melawan kuda. Kalau kita masih enak, masih bisa ibadah sekarang. Masih bisa memuji Tuhan. Masih bisa datang ke gereja. Lalu kita sudah merasa capek kali lah ibadah ini. Aduh, udahlah. Bagaimana ketika suatu saat kita nggak dibolehin ibadah?
Kita belajar dari teman-teman kita yang ada di seberang sana, Bapak Ibu. Mereka dihalangi untuk bernatal. Ada beberapa waktu yang lalu ngirim satu video. Mereka mau Natal di rumah, dihalangi, dilarang. Kita masih bisa ibadah. Kita masih bebas memuji Tuhan di sini. Lalu kita udah merasa malas ibadah. Ya. Saya kagum dengan mereka-mereka yang jauh ya. Ada jemaat-jemaat yang datang dari Helvetia, dari Medan. Ada yang datang dari Gumit. Itu keluarga Bapak Gika itu jauh sekali. Dari Handayani. Itu jauh loh. Mereka siap-siap dari rumah itu jam berapa? Saya percaya tidak jam 10 baru berangkat dari rumah, enggak. Paling lama itu setengah 10 udah berangkat dari sana. Paling lama mungkin ya 1/4 jam. 10 kurang 1/4 udah jalan mereka. Itu paling lambat. Ya. Dan artinya begini. Bagaimana kita berpacu melawan kuda? Kita terlambat nanti. Kita aja yang berlari, ada 3 kategori dalam pembacaan kita ini. 1 orang berjalan kaki, 1 orang berlari, dan 1 orang yang naik kuda. Jadi, orang jalan kaki melawan orang yang berlari dong yang paling menang. Tapi, kalau orang berlari, berlomba melawan kuda, udah pasti kalah yang berlari. Itu makanya Tuhan bilang sama Yeremia, kamu itu orang berlari loh. Bukan jalan kaki. Harusnya kamu menang. Tapi kamu sudah dilelahkan. Kenapa ini melelah? Karena dia mikirin, kenapa dia jalan kaki? Kenapa dia jalan kaki? Kok enak-enak dia, santai-santai dia. Kenapa dia begitu? Akulah juga seperti itu. Tahun 2023 jangan punya konsep pemikiran seperti itu. Katakan amin. Karena urusan diberkati itu adalah urusan masing-masing. Terkadang dalam rumah juga kadang-kadang pun seperti itu. Anak-anak. Usi abang tidur-tidur. Ya kan? Aku disuruh kerja. Sering saya bilang sama anak-anak saya di rumah. Semua kerjaan di rumah ini, apalagi kita ini tinggal di gereja. Itu kita kerjakan untuk Tuhan. Maaf kata, nyuci WC itu pekerjaan Tuhan saya bilang. Dan nanti kamu pasti dapat upah dari Tuhan. Kenapa? Karena kita tinggal di gereja, di rumah Tuhan, di tempat ini. Ini adalah miliknya Tuhan. Semua yang ada adalah miliknya Tuhan. Apa yang kita kerjakan semuanya untuk Tuhan, saya bilang. Makanya saya tidak pernah malu-malu. Kok pendeta nyapu-nyapu, bakar-bakar sampah, bersihkan selokan, nyuci WC. Kenapa? Karena masing-masing. Coba kalau seandainya saya jaga wibawa, saya kan pendeta, nggak boleh lagi nyuci WC, nggak boleh lagi dong nyapu. Yang rugi siapa? Saya sendiri. Saya sendiri. Seandainya saya sama seperti Yeremia, aku mikirin orang lain terus. Kenapa dia nggak kerja? Kenapa dia begini? Kenapa dia berbuat dosa? Enak-enaklah dia. Mana enak dia berdosa? Orang berdosa itu tidak enak-enak, Bapak Ibu. Katakan amin. Justru dia sedang dipersiapkan. Makanya tadi dikatakan, engkau memang selalu di mulut mereka, tapi jauh di hati. Yang Tuhan inginkan adalah di hati. Katakan amin. Percepatan. Dengan era globalisasi hari-hari ini, ya, dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, begitu, sebentar sudah keluar lagi merek HP yang baru, ya. Dulu HP saya itu
Ericsson. Besar sekali. Sony Ericsson. Kalau dilempar sama anjing bisa mati. Besar sekali. Wah. Itu dulu saya bawa kemana-mana dengan bangganya. Saya bawa ke Telaga. Padahal di Telaga nggak ada sinyal, Pak. Asik kutak kati terus. Padahal nggak ada yang mudik. Cuma nomor paling kalau ada game di situ main ular. Itu kan, itu dulu. Mau nonton apapun nggak ada. Tapi bangganya, waduh, Sony Ericsson. Waduh, cuman angka-angka yang kelihatan. Itu dulu. Beda sekarang. Percepatan. Ya. Sekarang semua di handphone, sudah ada di genggaman. Mau apapun ada di genggaman. Mobile banking, saudara bisa transfer uang dari handphone. Saudara bisa bekerja dari handphone. Saudara dapat uang dari handphone. Makanya orang yang cerdas, orang yang cerdik, memanfaatkan kecanggihan itu untuk mendapatkan berkat. Bukan dimanfaatkan oleh teknologi. Banyak orang hari-hari ini dimanfaatkan oleh teknologi. Nggak bisa tidur, terus nengok HP. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Hanya nengok-nengok itu aja. TikTok, apalagi? TikTok, apalagi? Apa yang sering dilihat? Selain TikTok, apalagi anak-anak muda? Instagram, apalagi? Apa Majuana? Saya nggak tahu apa itu. Itu dia. Buang-buang waktu. Ada orang tahan berjam-jam hanya di depan HP. Sampai 1 harian, nggak tahu kerjanya apa. Itu namanya dimanfaatkan oleh teknologi. Bukan memanfaatkan teknologi untuk mendapat berkat. Bukan memanfaatkan teknologi itu untuk melebih dalam percepatan. Baik percepatan ekonomi, percepatan kerohanian, percepatan penuaian global, percepatan melakukan firman Tuhan, percepatan menyampaikan khotbah. Hari ini juga, kenapa kita selalu pakai siaran langsung sampai sekarang? Walaupun COVID sudah tidak ada lagi. Tapi ini sebenarnya banyak manfaatnya. Hari ini kita hanya di sini beberapa orang yang bisa dengar firman. Tapi melalui teknologi di luar sana mereka bisa mendengar firman Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya ke Manado, mereka bilang, saya mengikuti loh. Kami selalu mengikuti siaran langsung ibadah di pemulihan. Nama GPDI Pemulihan itu udah jadi dikenal di mana-mana. Berapa waktu yang lalu saya ke Aceh Tenggara. Saya kaget, hamba-hamba Tuhan di sana. Wah, ini GPDI Pemulihan. Dengar baik. Jangan anggap saudaraku kita hanya kita di sini. Di luar sana sekarang sedang menyaksikan. Khotbah ini didengar sampai di mana saja. Percepatan saudaraku. Dulu kita hanya bisa melayani di dalam satu ruangan. Tapi sekarang kita bisa melayani di mana saja. Ini bukan ada maksud-maksud tertentu. Tapi kita pakai teknologi untuk memberkati banyak orang. Katakan amin. Makanya sering saya bilang, bagikan ke orang lain. Siapa tahu mereka pas lagi buka, mereka mendengar firman. Pas lagi butuh-butuhnya jalan keluar, butuh-butuhnya solusi, mereka diberkati oleh Tuhan. Karena tidak ada yang kebetulan. Semuanya Tuhan pakai cara. Oleh sebab itu Bapak Ibu, percepatan itu mesti. Jangan kita dimanfaatkan oleh teknologi, tapi kita manfaatkan teknologi. Era globalisasi ini
era digital ini ya untuk bisa melakukan percepatan. Paling tidak ada dua hal yang harus dipercepat. Yang pertama, Matius 24 ayat 14. Coba buka sama-sama Matius 14. Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Ayo baca. 1, 2, 3, ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu apa? Barulah tiba kesudahannya. Ini kesudahan alam. Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Percepatan pertama adalah pemberitaan Injil. Injil harus diberitakan, baru Tuhan datang. Kalau Injil belum sampai ke segala suku bangsa, maka Tuhan masih belum datang. Oleh sebab itu, caranya adalah supaya terjadi percepatan, beritakan Injil. Beritakan kabar baik. Sampaikan firman Tuhan. Tugas kita bukan menggurui, tapi hanya menyampaikan saja. Tidak rugi saudaraku ketika saudara beritakan firman Tuhan. Sampaikan firman Tuhan. Makanya pakailah digital, bahkan teknologi yang ada di tangan saudara untuk memberitakan kabar baik. Itulah yang Yesus pernah katakan, yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Dengar baik, kalau Anda hanya bertahan dengan kondisi KTP-mu adalah Kristen, Anda ketinggalan sayang. Kasihan Anda nanti. Anda hanya bangga, aku orang Kristen loh. Aku orang Kristen, pengikut Yesus. Tapi Anda gak mengenal Tuhan. Mereka yang dari kepercayaan sebelumnya bukan Kristen. Sekarang tiap hari mereka dengar khotbah. Tiap hari mereka dengar firman. Mereka bertumbuh. Lama-lama mereka mengenal Tuhan dengan baik. Sementara yang lahir Kristen, dari kandungan Kristen, hanya kerjanya protes saja. Protes apa? Protes pendeta lah. Mengkritik pendeta lah. Mengkritik gereja lah. Itu aja kerjanya. Itu buang waktu. Padahal tinggal sedikit lagi waktumu bro. Tinggal sedikit lagi waktumu ses. Perubahan itu bukan karena diajari di rumah sama istrinya. Suamiku dengar firman Tuhan ya. Kau harus ke gereja. Kau harus. Mas tunjuk-tunjuk. Makanya saudaraku botak kepalanya. Ditekan-tekan terus. Nggak akan berubah itu. Yakinlah. Tapi kalau Anda masuk kamar, hati-hati suami-suami. Kalau istrimu tidak banyak ngomong. Dia lebih banyak ngomong di kaki Tuhan. Itu yang lebih bagus. Itu justru hati-hati suami sama istri seperti itu. Tapi kalau istri ngomel terus, yakinlah sampai Tuhan datang. Kalau ngomel terus, nggak akan berubah suaminya. Katakan amin. Katakan amin. Dulu susah, tapi sekarang ya sudah jadi pelayan. Udah melayani itu, udah ikut M3, ya, udah ikut pemuritan, setia, dan akhirnya melayani Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di situ, bawa jiwa kepada Tuhan. Ada satu keluarga dia bawa, yang lain juga berlomba-lomba, bawa lagi jiwa-jiwa kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Bukan hanya asal bawa, bimbing dia, arahkan dia, nasihati, arahkan begini ya, begini. Arahkan melakukan firman. Saya percaya, percepatan beritakan kabar baik. Yang kedua percepatannya itu adalah penuaian jiwa-jiwa. Yohanes 4 ayat 35. Coba nih, ini yang perlu percepatan. Yohanes pasal yang keempat ayat 35. Yohanes 4:35. 1, 2, 3 ya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi apa katanya? Aku berkata kepadamu, apa katanya? Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang. Inilah yang harus dipercepat penuaian. Lihat ladang.
Ini Yesus bilang sudah lama. Ladang sudah menguning. Di sini ada petani ya. Saya juga dulu anak petani. Mama saya petani, bapak saya yang pendeta. Dulu kalau udah musim menuai, jangan sampai terlambat menuai. Kenapa? Kalau sudah musim menuai, tuailah. Kalau terlambat menuai, apa yang terjadi? Tuaian jadi busuk. Bukankah begitu jiwa-jiwa yang ada di sekarang ini di sekitar kita? Kita dengar sana udah mati tabrakan. Tidak mati karena sakit gula. Sebelah sana mati karena stroke. Sebelah situ mati. Dan semuanya mati sia-sia. Siapa bisa menjamin mereka mati masuk surga? Nggak ada yang jamin. Yang menjamin adalah ketika mereka ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, baru kita percaya bahwa mereka mati masuk surga. Tapi kalau mereka tidak pernah menginjakkan kaki di gereja, hanya modal Kristen KTP, saya pastikan tidak ada yang bisa menjamin mereka masuk surga. Justru yang mau saya katakan, bisa saja mereka mati masuk neraka. Itu namanya tuaian jadi busuk. Dan itulah yang sekarang percepatan. Lihat sekelilingmu, pandang sekelilingmu. Ladang sudah menguning. Siap untuk dituai. Siapa mereka? Tetangga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, keluarga kita, anak-anak kita. Jangan sampai kita sibuk melayani, tapi anak-anak kita masuk neraka. Ini yang percepatan yang kedua. Tadi percepatan pertama di tahun 2023 adalah pemberitaan Injil. Percepatan yang kedua adalah penuaian jiwa-jiwa. Kita harus bawa jiwa sama Tuhan. Supaya nanti saudara dapat upah. Ya. Semua yang kita lakukan, kita bawa jiwa kepada Tuhan. Pasti dapat upah. Itulah yang ada mahkota. Jadi supaya Anda nanti ke sorga itu ada mahkota saudara. Bawa jiwa kepada Tuhan. Katakan amin. Ini percepatan yang harus kita lakukan di tahun 2023. Kiranya Tuhan memberkati. Lawan percepatan apa Bapak Ibu? Lambat-lambat. Jangan sampai suka lambat-lambat. Orang yang lamban, firman Tuhan berkata, orang yang lamban itu jatuh miskin. Ya, ini saya minta pemain musik maju ke depan. Ya, orang yang lamban, Alkitab berkata dalam Amsal 10 ayat 4. Ya, Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 19 ayat 15 lagi. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Dan orang yang lamban akan menderita lapar. Harus kita ngalir mengikuti percepatan era globalisasi hari-hari ini. Jangan sampai kita santai-santai. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Usahakan waktu yang singkat ini. Ada sesuatu yang Anda lakukan untuk Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Waktu kita tinggal sedikit.